idza adzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Yang artinya begini, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Apabila umatku sudah tidak mengingatkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka keberkahan wahyu hilang dari dia gitu. Dan yang satu ini yang lebih kita harus berhati-hati. Apabila umatku saling hina dan satu dengan yang lainnya, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Kalau ini bukan menghina lagi, ini sudah mengklaim bahwa orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu sesat. Ayo, itu masih satu. Sekarang boleh kita balik bahasa itu. Kita balik kenapa? Kita kan tahu dia ini membilangkan gitu ikut-ikutan saja. Dia dengar-dengar cerita dalam cerita saja. Padahal dia tidak tahu tentang ilmunya gitu. Atau dia tidak tahu tentang apa yang dia ucapkan. Hanya karena merasanya itu. Contoh nih ya, saya mau membalik ungkapan gitu. Kenapa orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu mereka dikatakan sesat dengan alasan tidak ada dari Nabi. Sekarang saya tanya, kau tahu apa tidak gitu? Kalau saya membalik kata, kalau orang yang menuduh berzikir menama Allah, Allah itu sesat, bagaimana? Saya balik nih. Yang pertama, orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu dituduh sesat. Bagaimana kalau tuduhan itu dikembalikan? Dikembalikan kepada siapa? Yang membilangkan sesat tadi nih. Bagaimana kalau orang yang menuduh berzikir menyebut nama Allah, Allah itu yang sesat? Bagaimana pula? Bagaimana itu? Nah, kalau saya memandangnya itu seandainya ditanyakan. Tapi kan kita tidak pernah begitu. Selalu orang yang tertuduh itu hanya mereka itu. Kenapa mereka itu tidak paling mereka hanya membela dirinya, kenapa? Karena dia melakukan itu, orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu, dia mendapatkan hasanah di situ, ketenangan jiwa. Karena memang itu termaktub sebetulnya di dalam Al-Qur'an. Yang dimana bunyinya itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Tuhannya, maka bergetarlah hatinya. Nah, kata bergetar ini banyak makna ya. Bisa dia saja ujub. Kok ujub? Iya ujub. Dia merasa, ujub itu merasa gitu. Ujub ini kan ada dua. Yang satu ujub dia merasa dia benar. Yang satu dia ujub dia seolah-olah kembali ke masa lampau. Dengan cerita ayat itu tadi. Dengan dia berzikir menyebut itu tadi. Nah itu. Orang kan gak tahu kata ujub ini katanya hanya merasa dia benar apa. Gitu, tidak. Nah, baru di sambungan ayat itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka bertambahlah keimanannya gitu. Jadi wajar orang yang menyebut nama Allah, Allah itu selalu dituduh sesat. Mereka tidak memperdulikan tuduhan itu. Bahkan mereka tidak pernah membalikkan, kaulah yang sesat, nggak berzikir, nggak pernah begitu. Nah, sekarang mulailah kita menjadi suatu pertanyaan. Kalau dibalik tuduhannya itu, kau menuduh orang yang berzikir menyebut nama Tuhannya sesat dengan alasan tidak ada dari Nabi yang mengajarkan, padahal dia tidak tahu. Jadi kalau dibalikkan, kalau kau yang menuduh itu menyebut nama Allah kau yang sesat, gimana gitu? Nah, di sini ada poinnya. Saya mengatakan itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Kalau yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah itu dikatakan sesat, berarti yang nggak menyebut bagaimana lagi? Nah, itu gimana tuh? Yang menyebut aja sesat, apalagi yang nggak menyebut.
Ini sederhana kan? Saya tidak menghakimi di sini kan? Iya. Saya hanya bertanya gitu. Misalnya Tuan berzikir menyebut nama Allah dikatakan sesat. Bagaimana yang nggak menyebut gitu? Lebih sesat. Itu kata Tuhan. Kan gitu kan? Sama contoh gini. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kalau yang sholat aja celaka Tuan, yang nggak sholat bagaimana lagi? Iya. Paham maksud saya? Iya. Gitu. Jadi kalau dalam itikat yang benar, ya ini baru kita mulai masuk. Tuan, sebenarnya dalam penggambaran perbuatan itu dia dapat dihukum itu apabila dilihat dan didengar. Tapi kan dia tidak tahu rahasia di balik itu. Nama Allah itu nama yang agung. Pastilah dia, artinya nih, orang yang menyebut itu dia termaktub di dalam cerita Quran itu, berarti memang ada yang menyebut. Bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Nah, orang yang menyebut nama Allah itu berarti secara hakikatnya dia itu diizinkan berzikir menyebut nama Allah itu. Nah gitu. Jadi kalau orang beralasan aku tidak mau menyebut aku, oh bukan kau yang nggak mau menyebut nama Allah itu, tapi Allahnya yang tidak mau nama Allah yang agung itu disebut di lisan orang itu, karena hatinya belum dibersihkan gitu. Kenapa? Yang menyebut aja dituduhnya sesat. Coba nih saya ulangi bahasanya. Orang yang menyebut nama Allah itu di lisannya karena Allah mengizinkannya. Karena lafaz Allah itu lafaz yang mulia. Gitu. Tapi orang yang tidak mau menyebut nama Allah itu, lalu dia mengatakan orang yang menyebut sesat, bukan dia tidak mau, tapi Tuhan yang tidak mau nama Allah itu, nama Tuhan yang agung itu disebut di lisan dia. Kenapa? Karena hatinya kotor. Gitu. Kayak mana kalau kita bilang begitu? Saya tidak membilangkan kepada siapa-siapa. Artinya gini. Artinya ini kan hanya bercerita bersudut pandang. Tuhan mengerti maksud saya kan? Ngerti. Begitu. Jadi begitu. Kan kalau ditarik garis jalur ininya, kata dalil, sebetulnya kata sesat, haram itu semua harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, apa dasar dia mengatakan sesat? Atau begini, di Quran itu katanya, saya membaca ya, Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya begini, sungguh ini adalah keyakinan yang benar, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Kira-kira kalaulah Tuhan sendiri saya tanya, Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyebut nama Tuhan yang agung itu? Siapa nama Tuhan? Punya Tuhan? Punya, mengakui adanya Tuhan? Ya. Kan pasti bernama kan? Siapa namanya? Pasti disebutnya Allah. Gitu. Jadi artinya dalam cerita ini kita bukan mau menghakimi siapa, kita hanya membalik kata aja. Selama ini kan orang selalu mengatakan begitu di awal, bahkan tertuduh. Tapi sampai sekarang buktinya masih ada ya kan? Masih ada. Masih ada. Padahal kalau dijelaskan, saya sudah banyak menjelaskan di keterangan-keterangan. Cuman di session kali ini kita hanya membalik kata saja gitu. Tidak usah. Kenapa gini? Bahasa gini, dijelaskan 1.000.000 kali persen pun benarnya gitu. 1.000.000% kali pun benar. Kalau memang dia bukan orang yang berizki, dapat berzikir menyebut nama Tuhannya, ya sudah, memang dia bukan orangnya gitu. Kan sederhana jadinya kan. Jadi pertanyaan dari saya kan, Tuhan berzikir menyebut nama Allah. Makanya saya bilang, Tuhan hari ini tamu kehormatan saya. Kenapa? Karena Tuhan di lisannya senantiasa berzikir menyebut nama Allah itu. Saya mengingat begini, ada gambaran suatu perihal yang dibilangkan ruh mereka itu laksana tentara yang tersusun. Apabila mereka bertemu,
mereka saling menerima. Apabila mereka bertemu saling mengingkari, maka mereka akan berpisah. Saya ulangin ya. Ruh mereka itu laksana tentara yang tersusun. Apabila mereka bertemu saling menerima, mereka akan bersatu. Dan apabila mereka bertemu saling mengingkari, mereka akan berpisah. Artinya itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah di muka bumi ini, banyak penggambaran hadisnya, banyak penggambaran tentang dalil ayat-ayatnya. Cuman orang itu saja yang tidak tahu dalam hal ini gitu. Jadi maklum sajalah, tak usahlah dihiraukan yang begitu-begitu. Udah, kan sudah dibilang innamal mu'minu nalladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ingat, bergetarnya kenapa ya? Atau berdetak-detak gitu. Kalau dalam pemaknaan kata berdetak itu, dia semakin mencintai Tuhannya itu. Kenapa? Karena ada rasa ujub di dalam dirinya. Ujub itu ingat ada dua. Ujub yang ada dia merasa dia sombong, ada ujub dia merasa dia kembali ke ayat itu. Rupanya zikir menyebut nama Allah, Allah ini berkenaan dengan janjinya itu kepada Tuhannya. Makanya dia mengingat itu, ujublah dia, merasa dia tenang, merasa dia bahagia, wajar. Cuman kan orang lain tidak tahu.